Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita lanjutkan lagi masih dalam bahasan kesetimbangan kimia. Pertemuan kali ini kita membahas tentang perhitungan konstanta atau tetapan kesetimbangan kimia. Materi kimia kelas 11 ya, di KD 3.7. Nanti konstanta kesetimbangan itu apa? Ini intinya perbandingan komposisi, perbandingan komposisi produk dan reaktan saat mencapai keadaan setimbang pada suhu tertentu. Nah, nanti tetapan kesetimbangan kimia ada dua, ada Kc, ada Kp. Kc dari kata concentration, berarti ini konstanta berdasarkan harga konsentrasi. Sedangkan Kp dari kata P-nya ini pressure ya. Jadi tetapan kesetimbangan berdasarkan harga tekanan. Nah, tetapan kita mulai untuk perhitungan tetapan kesetimbangan Kc ya, yang berdasarkan harga konsentrasi. Nanti penentuan konstanta kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat dilambangkan dengan Kc dan dirumuskan sebagai berikut ya. Konsentrasi ini lambangnya kurung siku ya. Nah, jadi nanti Kc sama dengan konsentrasi produk ya. Produknya dulu. Produk ini ada di sebelah kanan dalam reaksi kimia. Konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi, namanya perbandingan ya, berarti dibagi konsentrasi reaktan. Reaktan ini yang ada di sebelah kiri tanda panah. Dipangkatkan koefisiennya. Nah, tapi ingat yang dimasukkan dalam rumus Kc ini, konsentrasi produk maupun reaktannya hanya yang berfasa gas dan aki atau larutan ya. Nah, nanti misal ada suatu reaksi ya, Pa aki ya plus Kb aki larutan mencapai reaksi kesetimbangan menjadi Rc solid plus Sd gas. Nah, yang dimasukkan ke dalam persamaan Kc ya, yang dimasukkan dalam persamaan Kc itu adalah yang berwujud gas atau aki. Ini aki masuk, yang A, yang B masuk, yang C nggak masuk karena solid, yang D masuk karena gas ya. Kc sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Produknya ada apa aja yang sebelah kanan, yang masuk hanya si D ya. Jadi konsentrasi D pangkat koefisiennya S dibagi, nah reaktan di sebelah kiri dua-duanya masuk karena dua-duanya aqueous atau larutan ya, dibagi konsentrasi A pangkatkan koefisiennya P dikali, kalau reaktannya zatnya ada dua, ini dikali ya, dikali konsentrasi B ya pangkat koefisiennya Q ya. Q ini koefisiennya. Ingat, yang dimasukkan hanya zat yang berfasa gas G atau larutan aki ya. Selain G atau aki tidak dimasukkan ke dalam persamaan Kc ya, tidak dimasukkan. Yang dimasukkan hanya yang berwujud gas dan aki saja. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tetapan kesetimbangan Kp ini sebenarnya mirip ya kayak Kc, cuma ini bedanya P pressure, tekanan ya. Nah, jadi nanti untuk mencari Kp ya, jika suatu reaksi kesetimbangan semua zatnya berwujud gas, maka konstanta kesetimbangannya dapat dihitung berdasarkan tekanan zat sebagai berikut. Intinya mah sama ya, produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Cuma pada Kp produknya ini tekanan produk pangkat koefisiennya dibagi tekanan reaktan pangkat koefisiennya. Nah, P di sini merupakan tekanan dari kata pressure, tekanan masing-masing zat ya, masing-masing produk. Misal produknya ada dua, masing-masingnya ya. Kalau lebih dari satu berarti nanti dikali ya. Nah, itu disebut tekanan parsial atau tekanan masing-masing zat yang berwujud gas.
Nah, gimana cara nyari tekanan parsialnya atau tekanan masing-masing zat? Misalnya zatnya X. Tekanan X sama dengan mol X dibagi mol total kali tekanan total, ya. Ingat kalau pada Kp hanya zat yang berfase gas doang yang dimasukin ke dalam persamaan Kp, hanya yang wujudnya gas, ya. Cari tekanan masing-masingnya ini. Tekanan masing-masing zat, P zat sama dengan mol zatnya dibagi mol total dikali tekanan total, ya. Kita ke hubungan Kc dan Kp. Berdasarkan persamaan gas ideal, tekanan suatu gas, ya, berbanding lurus dengan konsentrasinya. Jadi tekanan berbanding lurus dengan konsentrasinya, sehingga dapat diperoleh hubungan antara Kc dan Kp sebagai berikut. Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N. Yang dipangkatin delta N cuma R sama T nya doang, ya. R itu tetapan gas ideal, nilainya selalu 0,082. Ini kalau biasanya mah diketahui di soal, kalaupun gak diketahui ya udah nilainya tetap segini aja, R 0,082. T itu suhu, tapi biasanya di soal tuh dalam Celsius, kamu ubah ke Kelvin, ya. Celsius, dari Celsius ke Kelvin berarti derajat Celsius ditambah 273 supaya jadi Kelvin, ya. Delta N ini apa? Delta N ini koefisien gas produk, jumlah total koefisien produk yang ada di sebelah kanan, totalin koefisiennya berapa, dikurang total koefisien gas reaktan. Reaktan itu yang ada di sebelah kiri, totalnya berapa. Total koefisien kanan dikurang total koefisien kiri. Tapi yang ditotalin koefisiennya hanya yang berwujud gas aja, ya. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Dalam wadah tertutup dengan volume 10 liter terjadi reaksi berikut. 2SO2 gas plus O2 gas mengalami reaksi kesetimbangan menjadi 2SO3 gas. Nah, dalam keadaan setimbang terdapat 0,6 mol gas SO2, 0,4 mol gas O2 dan 0,6 mol gas SO3, ya. Pertanyaannya, tentukan nilai Kc. Nah, dari reaksi ini, ya, ini kan semua wujudnya gas, ya. Ini gas, ini gas, ini gas. Berarti ini semua nanti masuk ke dalam persamaan Kc. Nah, dan di soal sudah diketahui dalam keadaan setimbang. Nah, berarti nanti kita tinggal masukin angka-angka ini ke persamaan Kc-nya, ya. Kita tulis dulu persamaan Kc-nya dari reaksi kesetimbangan ini, ya. Kc sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien tadi, ya, rumusnya, dibagi konsentrasi reaktan. Reaktan itu yang ada di sebelah kiri dipangkatkan koefisien masing-masing, ya. Nah, produknya ada satu doang nih, SO3. Berarti konsentrasinya SO3 pangkat koefisiennya 2, ya, dibagi reaktannya ada 2 nih, SO2. Konsentrasi SO2 pangkat koefisiennya 2 dikali konsentrasi O2 pangkat koefisiennya 1. Kalau nggak ditulis artinya 1. Nah, ini kan kurung siku ini konsentrasi, sedangkan ini dalam bentuk mol. Nah, ubah mol ini jadi konsentrasi. Konsentrasi kan satuannya molar, ya. Kurung siku ini konsentrasi, satuannya molar. Mencari molar dari mol gimana rumusnya? Yaitu mol dibagi volume, ya. Nah, SO3, mana SO3 nih? 0,6 mol. Ubah jadi molar, berarti 0,6 dibagi volume. Volume ini dalam liter, ya. Liternya di soal dia bilang 10 liter, berarti 0,6 per 10 pangkat 2 per SO2 nya 0,6 juga. 0,6 volumenya sama, 10 pangkat 2, si O2 nya 0,4, berarti
0,4 per 10 pangkat 1 ya. Ini kan sama nih, atas sama bawah bisa dicoret ya, karena sama percis, pangkatnya sama, angkanya sama, coret. Berarti tinggal 1 per 0,4 per 10 atau 10 per 0,4 itu ya. Nah 10 dibagi 0,4 nih tinggal, berarti sama dengan 100 per 4 atau sama dengan 25 nilai KC nya ya, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal. Ini kalau mau dicari satu-satu boleh, cari konsentrasinya masing-masing ya. Kalau yang di pembahasan, kalau yang ibu tulis tadi langsung masuk ke rumus KC nya, nyari konsentrasinya ya. Kalau ini dicari satu-satu nih yang warnanya kuning, nah baru dimasukin ke rumus KC nya, nanti hasilnya mah sama aja ya. Boleh cari dulu konsentrasi masing-masingnya atau langsung masukin ke rumus KC nya boleh, asalkan dan dimasukin dalam bentuk molar, bukan molnya. Molnya ubah dulu jadi molar dengan cara dibagi volume ya. Kita masuk contoh soal nomor 2. Dalam wadah tertutup dalam volume 10 liter terjadi reaksi berikut nih. 2SO2 gas plus O2 gas menjadi 2SO3 gas. Nah, dalam keadaan setimbang ya, terdapat 0,6 mol gas SO2, 0,4 mol gas O2, 0,6 mol gas SO3. Nah, diketahui jika tekanan ruang sekian atm, tentukan Kp. Kalau ada tekanan-tekanan biasanya mah nanti yang ditanya Kp ya. Nah, kalau Kp kita hitung dulu masing-masing tekanan si gas ini, karena yang dimasukin dalam rumus Kp itu tekanannya, tekanan masing-masing zat ini. Sedangkan ini yang diketahui kan masih mol ya. Ubah mol jadi tekanan masing-masing zat, itu caranya yang tadi, tekanan zat sama dengan mol zat per mol total kali tekanan total ya. Kalau kita mau cari ini tekanannya si SO2, maka molnya SO2 ya mau cari tekanannya si O2 ya. O2 mana nih? 0,4 mol per mol total. Di sini tulis dulu nih. Molnya SO2 0,6 mol. Molnya O2 0,4 mol. Molnya SO3 0,6 mol. Nah, mol total tambahin semuanya. Ya, tambahin berarti 1,6 mol ya. Nah, kalau ini namanya 3,2 atm, ini namanya tekanan total ya. Nah, mol totalnya 1,6, berarti cari tekanan O2, molnya O2 per mol total kali tekanan total, diperoleh 0,8 atm. Cari molnya SO3, cari tekanannya SO3, berarti mol SO3 per mol total kali tekanan total, nanti dapat 1,2 atm ya. Nah, ini tekanannya SO2 belum ya, tekanan SO2 0,6 ya, per molnya SO2 0,6, mol totalnya 1,6 kali tekanan total 3,2, sama ya, ini 1 ini 2, berarti tekanannya SO2 1,2 atm. Nah, sama kayak tekanannya SO3. Ini tekanan SO2 sama dengan tekanan SO3 ya. Nah, nilai Kp nya berarti tekanan produknya siapa di sini? SO3 dipangkatkan koefisiennya 2 dibagi tekanan reaktannya ada 2, SO2 dan O2, maka dikali ya. Tekanan SO2 pangkat koefisien dikali tekanan O2 pangkat koefisiennya 1. Kok 1 nggak ditulis juga nggak apa-apa. Nah, masukin angka-angka yang udah kita dapat tadi ini ke dalam rumus Kp. Tekanan SO3 itu 1,2 pangkat 2 ya, dibagi tekanannya si SO2 itu juga 1,2, tekanannya O2 0,8. Nah, ini coret nih karena udah sama ya, bisa dicoret, berarti 1 per 0,8
Ya, sampai sini juga sebenarnya udah betul ya kalau esai, cuma kalau PG biasanya sampai hasil akhir, berarti 10/8 atau 1,25 ya. Ini nilai KP nya seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3 nih. Pada suhu 500 derajat Celcius terdapat reaksi pembentukan amonia sebagai berikut. N2 gas plus 3H2 gas plus 2NH3 gas. Ini semua wujudnya gas, berarti semua masuk ke dalam rumus KC ataupun KP ya. Nah, diketahui nilai KC nih sekian, ditanya nilai KP. Nah, kalau ada KC ditanyanya KP, atau nanti diketahuinya KP ditanyanya KC ya, udah kita berarti pakai rumus hubungan KC dan KP. Gimana hubungannya si KC dan KP? Yaitu KP sama dengan KC dikali R kali T pangkat delta N ya. Masukin KC nya ini 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, R itu tetapan ya, nilainya selalu tetap 0,082. T nya ini suhu temperatur tapi dalam Kelvin, berarti kita tambah 273 ya, maaf salah nih. Suhunya 500 ditambah 273 jadinya 773 Kelvin ya. Nih 773. Nah, pangkat delta N ini jumlah koefisien kanan dikurang koefisien kiri. Kaki kanan kurang kiri, tapi koefisien yang dikurangin di sini hanya yang wujudnya gas ya. Semua wujudnya gas berarti masuk ya. Koefisien kanan dulu nih berapa? 2 ya, dikurang koefisien kiri, kirinya ada 2 zat, tambahin 1 tambah 3 berarti koefisiennya 4 ya. Kita hitung. Nah, ini 2 kurang 4 kan min 2 ya. Kita hitung lagi hasil kali ini itu 3,4 pangkat min 2. Nah, kita kaliin. Ini artinya ya, kalau mau ditulis berarti 6 kali 10 pangkat min 2 per ya. Ini pangkat min 2 kalau di bawah kan jadi 63,4 kuadrat itu ya. Nah, kalau dicari nanti hasilnya diperoleh ini ya. Nanti kalau dijabarin lagi ini berarti 6 kali 10 min 2. Nah, kita pangkatin 63,4 itu kalau dipangkatin, kita cari dulu ya, 63,4 dikuadratin itu hasilnya 4019 ya. Nah, kita bagi 6 dibagi 4019 itu sekitar 0,00149 kali 10 min 2. Nah, ini kita sederhanain jadi 0,0015 ya kali 10 min 2. Kalau kita jadiin 1,5 ini kan maju 1 2 3, 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 2 jadinya 10 pangkat min 5. Itu sama ya, ini dapatnya dari sini ya kalau dijabarin. Terus kita lanjut ke contoh soal 4 ya. Diketahui reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Ini reaksinya 2CO gas plus O2 gas menjadi 2CO2 gas. Semua wujudnya gas berarti masuk ke rumus KC atau KP ya. Nah, dalam ruangan bervolume 2 liter baru dimasukkan nih, baru akan direaksikan 5 mol gas CO dan 5 mol gas O2. Nah, setelah dia bereaksi mencapailah keadaan setimbang. Nah, di sini diketahui saat setimbang terdapat 4 mol gas CO2. Yang ditanya harga tetapan kesetimbangannya.
Kalau di soal nggak ada tekanan-tekanan, berarti ini tetapan kesetimbangan yang dimaksud adalah KC-nya. Ya, kalau nggak ada tekanan, diketahui nggak ada tekanan zatnya, nggak ada tekanan total, nggak ada tekanan ruang, berarti yang dimaksud adalah KC, bukan KP ya. Nah, ini berarti ada keadaan awal nih, awal baru dimasukin, keadaan bereaksi, dan keadaan setimbang. Maka kita pakai stoikiometri yang MRS ya, mol mula-mula, mol reaksi, mol setimbang. Ini pernah di stoikiometri reaksi kelas 10 ya, pas belajar konsep mol, baru setelah itu ke perhitungan stoikiometri dalam reaksi ya. Ini pakai yang MRS, mol mula-mula, mol reaksi, mol setimbang, yang pakai reaksi pembatas waktu kelas 10 ya. Mula-mula kita masukin siapa yang diketahui awal, si CO yaitu 5 mol. 5 mol CO, tulis mula-mula CO 5 mol. Terus O2 5 mol mula-mula. Mula-mula kan belum ada produk karena dia baru akan direaksikan. Nah, terus diketahui saat setimbang, berarti saat S ini. Ya, saat S nih terdapat 4 mol CO2. Tulisnya di sini 4 mol si CO2 saat setimbang. Karena CO2 ini produk, mula-mula kan dia belum ada. Berarti saat setimbang sama saat setimbang sama saat R reaksinya itu sama, tinggal naikin ke atas, dia 4 mol. Nah, inilah yang menjadi patokannya nih ya. Nah, ini tinggal bandingin sama koefisien. Ini dibandingin saat R ini dia sebanding dengan koefisien, tinggal bandingin sama koefisien masing-masing ya. Saat R ini dia sebanding dengan koefisien ya. Nah, kita bandingin nih, koefisiennya 2 ada 4 mol, ini koefisiennya 1, berarti ada berapa mol? Ada 2 mol ya. Beli 2 harganya 4, kalau beli 1 ya harganya 2. Kalau beli 2 sama kayak tadi ya, ini sama nih, koefisiennya sama-sama 2, maka kalau beli 2 ya harganya juga 4 mol. Yang sebelah kiri dikurang, 5 kurang 4 sisanya 1 mol. 5 kurang 2 dikurang sisanya 3 mol. Nah, ini yang saat setimbang inilah yang dimasukin ke dalam rumus KC ya. Rumus KC-nya apa? Persamaannya dari reaksi ini, konsentrasi produk CO2 pangkat koefisiennya dibagi konsentrasi CO pangkat koefisiennya dikali konsentrasi O2 pangkat koefisien. Nah, CO2 ini konsentrasi, ini masih mol ya. Berarti kita bagi konsentrasi itu lambangnya kurung siku, satuannya molar, mencarinya mol dibagi volume. Jadi mol masing-masing bagi volumenya, langsung masuk ke rumus aja ya. Molnya CO2 kan 4, dibagi volumenya dia bilang dalam ruang 2 liter. Berarti 4 per 2 pangkat koefisiennya 2 per CO itu 1 mol tadi ya, 1 per volumenya 2 pangkat koefisiennya 2. Nah, si O2 ini 3 mol per volumenya 2 pangkat koefisiennya 1. Ini 2 pangkat 2 ya, per setengah pangkat 2 itu 1/4 kali 3 per 2. Nah, ini 4 per, ini kaliin ya, berarti 3 per 8 sama dengan 4 dikali 8 per 3. 8 kali 4 32 per 3 ya. Udah sampai sini juga boleh, atau kalau mau desimal berarti 10,6667 sekian itu ya. Ini KC nya seperti itu.
Ini pakai MRS ya. Tahu dari mana pakai MRS? Karena ada keadaan baru dimasukkan. Terus dia bilang jika pada saat setimbang, berarti keadaan ini beda sama keadaan ini. Ini keadaan awal yang baru mau dimasukkan. Nah, ini keadaan setelah setimbang, maka pakai MRS ya. Seperti itu. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Dalam ruangan dimasukkan 5 mol gas NO2, kemudian dipanaskan. Nih baru mau dimasukkan, nih berarti keadaan mula-mula ya. Terus dipanasin, bereaksilah dia sehingga mengalami reaksi kesetimbangan sebagai berikut ya. Terus diketahui pada saat setimbang, berarti saat S, terdapat 2 mol gas NO2 dan tekanan total pada saat ini 9 atm. Harga tetapan Kp. Nah, harga tetapan Kp kalau tadi kan cuma Kc aja ya, berarti isinya yang D ya. Ini tetapan kesetimbangan, nggak diketahui Kc atau Kp nya, tapi karena di soal nggak ada tekanan, tidak diketahui tekanan, maka ini maksudnya Kc. Nah, tapi di soal berikutnya ini udah jelas ditulisnya Kp, udah gitu ada tekanan juga, tekanan total ya, berarti ini maksudnya Kp. Nah, ini sama, ini ada keadaan mula-mula baru dimasukin dan ada keadaan saat setimbang ya, berarti kita tulis nih N2O4 gas menjadi 2NO2 gas. Soal nomor 5 ini semua berwujud gas ya. 2N2O4 gas menjadi 2NO gas. Kita tulis dulu MRS nya, mula-mula reaksi setimbang. Nah, mula-mula yang baru akan dimasukkan ya, itu keadaan mula-mula namanya. Ada 5 mol gas N2O4. Tulis di sini 5 mol mula-mula N2O4. Mula-mula itu belum ada produk karena baru akan direaksikan ya. Terus dia bereaksi, mengalami reaksi penguraian sehingga tercapai saat kesetimbangan. Saat kesetimbangan itu saat S ya. Nah, saat S ini terdapat 2 mol gas NO2. Nah, 2 mol ini kita tulis di S, di NO2 nya 2 mol. Nah, NO2 ini kan produk. Saat S dan saat R nya dia sama, langsung naikin aja ke atas 2 mol. Nah, ini jadi patokannya. Nah, si NO2 saat R ini dia jadi patokannya, karena saat R ini dia sebanding dengan koefisien ya. Saat R ini selalu sebanding dengan koefisien. Saat R ini dia sebanding dengan koefisien, bandingin dengan koefisiennya ya. Koefisiennya 2, ada 2 mol. Beli 2 barang harganya 2. Kalau beli 1 barang harganya berapa? Berarti harganya 1 mol kan ya. Nah, di kiri ini kita kurang 5 kurang 1, sisanya 4 mol saat setimbang. Kalau ini tetap 2 mol karena mula-mula belum ada ya. Nah, udah saat setimbang inilah yang kita masukin ke Kp atau Kc nya. Tapi ingat ini masih mol. Kalau ditanya Kp, kita ubah dulu ke tekanan parsial masing-masing zatnya. Berarti cari tekanan N2O4 nya, mol N2O4 per mol total, tambahin. Totalnya berarti 6 mol ya. 4 ditambah 2 berarti totalnya 6 dikali tekanan total. Tekanan totalnya itu 9 atm, 9 atmosfer ya. Berarti ini 2, ini 3 bagi 3, 1 bagi 3, 3 kali 2 6 atm. Enggak, dia tulis di bawahnya aja deh. Ini 6 atm. Nah, kalau si NO2 tekanannya NO2, mol NO2 per mol total kali tekanan total. Ini 1, ini 3 bagi 3, 1 bagi 3, 3. Berarti totalnya 3 atm. 3 atm ya.
Nah, udah dalam bentuk ATM, ini yang kita masukin ke rumus KP. KP-nya dari reaksi adalah tekanan produknya si NO2, pangkat koefisiennya 2 per tekanan N2O4, pangkat koefisiennya 1. Nah, masukin angkanya si NO2 3 ATM pangkat 2 per 6 ATM pangkat 1. 3 pangkat 2 9 per 6 atau 3 per 2. Jawabannya yang C ya. Semoga dapat dipahami ya. Ini perhitungan KC KP dan hubungan antara KC dan KP. Ya, mudah ya insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah ya Rabbil alamin.